menjelajahi kota Surabaya sehingga ke masjid terbesar kedua di Indonesia, Masjid Al-Akbar. Dan pesona Islami ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Indahnya masjid di kota Lombok akan hadir esok pagi di Net 5. Saya Peter Gantung. Saya Isabella Fauzi. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Tinggi Bila. Surabaya, kota syarat sejarah perjuangan bangsa, kota dengan ragam keunikan dan keindahan tempat wisata. Kota yang memiliki masjid terbesar kedua se-Indonesia, Masjid Agung Al-Akbar. Lantunan surat-surat Al-Quran menggema di sudut-sudut ruang. Pengeras suara menggemakan aktivitas pengajian di masjid ini. Disiarkan lewat frekuensi 107,5 FM, Radio Suara Akbar Surabaya atau SAS FM, menebar cahaya ilahi dan sunnah di penghujung kota Surabaya. Aktivitas radio komunitas dan sejumlah pengajian hanyalah satu dari sekian banyak aktivitas di Masjid Al-Akbar. Masjid seluas lebih dari 28.000 meter persegi ini memiliki beberapa ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Mulai dari ruang utama sholat, perpustakaan hingga ruang pengobatan masjid. Megahnya masjid dibangun dengan makna. Masjid Al-Akbar miliki 5 kubah menandakan jumlah dari 5 rukun Islam. Satu kubah utama berukuran besar setinggi 27 meter dan bergaya Timur Tengah ini menggambarkan keagungan dalam syiar Islam. Sementara 4 kubah kecil yang mengelilingi kubah utama berciri khas budaya Indonesia. Kubah ini mengadopsi desain teknologi kubah Masjid Raya Selangor, Malaysia. Interior dan tata lampu yang bagus menjadi kelebihan Masjid Al-Akbar. 45 buah pintu yang ada di masjid ini menandakan tahun kemerdekaan Indonesia. Pintu kayu jati bertuliskan kaligrafi membuat pesona masjid makin indah. Ornamen-ornamen masjid bergaya Jawa membuat kemegahannya semakin mempesona. Beribadah menambah doa kian bermakna. Ada pula kaligrafi berwarna emas mengisi mihrab masjid. Kaligrafi bukan sekedar pajangan. Kaligrafi surat An-Nur ayat 35-42 memerintahkan kita untuk selalu bertasbih di masjid, serta surat Al-Imran ayat 190-191 yang mengingatkan manusia kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja dibangun untuk memberikan ruang ibadah nyaman bagi masyarakat Surabaya, masjid ini juga turut mendukung perekonomian masyarakat di sekitarnya. Salah satunya, setiap hari Minggu sekitar 2.000 PKL diperbolehkan berjualan di lapangan sekitar Masjid Al-Akbar ini. Masjid yang dapat menampung sekitar 30 hingga 60 ribu jamaah ini terawat dengan baik. Kebersihan tempat suci ini selalu dijaga dengan baik. Sejarahnya seperti apa sih Pak? Kok bisa dibangun masjid sebesar dan seluas ini di Surabaya? Iya, baik, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bahwa Jawa Timur itu provinsi yang besar dengan 38 kabupaten kota dan 38 juta penduduk. 95% adalah penduduk yang beragama Islam. Oleh karena itu layak kalau 95% Muslim di Jawa Timur dan khususnya juga Surabaya itu menginginkan satu tersedianya masjid yang cukup representatif guna menampung masyarakat Muslim yang cukup banyak itu. Seperti kita ketahui, Surabaya ini semula hanya mempunyai masjid Kemayoran yang besar, Masjid Al-Falah, Masjid Ampel yang kapasitasnya mungkin ya di bawah 2-3 ribu gitu. Ya, terdorong dari keinginan itu maka kebutuhan tersebut diakomodir oleh Cak Narto selaku wali kota pada waktu itu. Ide ingin membuat masjid yang cukup representatif
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keindahan dan kemegahan masjid ini kerap mengantarkan Masjid Al-Akbar menerima beragam penghargaan. Keunggulan ini lantas tak mengurangi kaidah masjid sebagai tempat beribadah dan syiar serta dakwah Islami. Beragam kegiatan keagamaan inilah yang menghidupkan suasana masjid. Masjid Al-Akbar kerap jadi destinasi wisata religi. Keindahan, kemegahannya mengundang berbagai jemaah di seluruh Nusantara. Beribadah sekaligus nikmati keindahan masjid dari berbagai sudut, salah satunya melalui menara masjid. Menara setinggi 99 meter ini menandakan Asmaul Husna atau 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari menara ini, panorama kota Surabaya dapat dipantau dari ketinggian. Agar dapat menikmati panorama ini, kita cukup membayar Rp5.000 per orangnya.